Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya akan mempresentasikan sejarah keperawatan jiwa dan tren isu dalam keperawatan jiwa global untuk memenuhi tugas ketidakhadiran. Langsung saja kita masuk ke materinya. Sejarah perkembangan dan upaya kesehatan jiwa di Indonesia. Yang pertama ada di zaman kolonial sebelum adanya RSD, pasien ditampung di RSU yang ditampung hanya yang mengalami gangguan jiwa berat. Terus pada tahun 1862 ASN sensus 600 penderita gangguan jiwa di Pulau Jawa dan Madura, 200 penderita di daerah lain. Pada tahun 1882 RSD Bogor pertama di Indonesia, 1902 RSD Rawang, 1923 RSD Magelang, dan 1927 RSD Sabang. Di RS ini jauh dari perkotaan. Merawat pasien bersifat isolasi dan penjagaan. Stigma kekeluargaan menjauh diri dan menjauhkan diri dari pasien sejak tahun 1910 mulai dicoba hindari atau penjagaan ketat dan rest time atau pengikatan. Mulai tahun 1930 dimulai terapi kerja seperti menggarap lahan pertanian. Selanjutnya selama Perang Dunia II dan penduduk Jepang upaya kesehatan jiwa tak berkembang. Selanjutnya pada proklamasi perkembangan baru Oktober 1947 pemerintah membentuk Jabatan Urusan Penyakit Jiwa belum bekerja dengan baik. Tahun 1950 pemerintah memperingatkan Jabatan Urusan Penyakit Jiwa meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bawah Denkes atau Departemen Kesehatan. Tahun 1966 PUPJ Direktorat Kesehatan Jiwa Undang-Undang Kesehatan Jiwa Nomor 3 Tahun 1966 ditetapkan oleh pemerintah adanya Badan Koordinasi Rehabilitas Penderita Penyakit Jiwa dengan instalasi di luar bidang kesehatan. Tahun 1977 yang diterbitkan tahun 1975 ada integrasi dengan puskesmas. Sejak tahun 1970 pihak swasta pun mulai memikirkan masalah kesehatan jiwa. Tren dan isu keperawatan jiwa. Yang pertama ada kesehatan jiwa dimulai masa konsepsi, tren peningkatan masalah keswa, kecenderungan dalam penyebab gangguan jiwa, kecenderungan situasi yang global, meningkatnya post traumatic syndrome, meningkatnya masalah psikososial, tren bunuh diri, AIDS dan nafsa, abus atau kekerasan, masalah ekonomi dan kemiskinan. Untuk medisnya, di sini teori perkembangan neurokognitif penderita skizofrenia terjadi kelainan perkembangan neurokognitif sejak dalam kandungan dan dalam kehidupan selanjutnya dapat diperberat oleh lingkungan, misal tekanan berat, trauma otak dan narkoba. Mas Schweitzer, ahli dari Unit California dari tahun 300.000 bayi yang diteliti serta diberi stimulasi dini berupa suara musik, cahaya, sentuhan, ternyata setelah dewasa memiliki perkembangan fisik, mental, emosi yang lebih baik. Selanjutnya, kami meneliti efek stimulasi dini, bonding dan Einstein pada bayi baru lahir dapat meningkatkan integrasi bayi 15-30%. Tren peningkatan masalah SWA atau kesehatan jiwa ini meningkatnya kasus di era globalisasi, beban hidup yang semakin berat, tidak mengenal status sosial, kasus neurosis anak dan remaja, trauma fisik dan non fisik, perubahan sosioekonomi sangat cepat, situasi politik tidak menentu, makin tinggi angka pengangguran, kemiskinan, kejahatan, meningkatkan kejadian krisis dan gangguan jiwa. Banyak bencana alam, peperangan, pemerkosaan, meningkatnya post traumatic syndrome disorder, meningkatnya masalah psikososial, masalah psikis, kejiwaan akibat dari perubahan sosial, meliputi psikogelandangan, masalah
Selanjutnya ada tren bunuh diri pada anak dan remaja dewasa dan ekspektasi, yaitu ada asmara, pekerjaan, ekonomi, permasalahan rumah tangga, dan hutang. Selanjutnya adalah masalah remaja dan HIV/AIDS. Pattern of parenting mempengaruhi kepribadian anak meliputi kehangatan, kasih sayang, terus kontrol, tata krama, aturan disiplin, hasil otoriter, permisif, neglect, dan atau beragama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait dengan gangguan jiwa dan tradisi tiba-tiba. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara.